Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan video ke-17, 18, 19, dan juga 20 yang dimana isi video itu tentang codingan untuk menampilkan QR code untuk presensi. Jadi di halaman yang pertama akan saya jelaskan itu adalah halaman presensi .php. Di bagian atas ini ada include koneksi PHP dan juga header PHP, koneksi untuk menyambungkan database ke dalam website ini, dan juga header ini untuk memasukkan template header dimana disitu ada navigasi bar, dan juga ada ID sesi untuk mengambil parameter ID sesi. Dan juga di bagian ini ada container dengan call MD5, jadi ada kolom 5, dan juga card border dan card body letak QR code, dimana di sini nanti adalah tempat untuk menaruh QR code yang ingin ditampilkan. Lalu di bagian ini adalah untuk menampilkan daftar nama, NIS, dan juga waktu dari peserta atau siswa. Dan di sini ada isinya yang digenerate dulu menggunakan X. Nanti akan diisi sesuai dengan isi database yang akan disambungkan, yang dimana itu nanti akan dimasukkan melalui file Excel. Lalu di sini juga ada include footer PHP untuk menampilkan bagian footernya, dan ini ada script function presensi menggunakan Ajax. Di sini function presensi QR ini untuk mengambil QR code dan akan diletakkan di bagian letak QR tadi yang di bagian bagian sini. Lalu ini QR code-nya juga disetting, dimana QR code-nya itu akan berganti setiap 5 detik tanpa di refresh, dan QR itu nanti akan terganti juga di presensi beserta kodenya. Dan sekarang saya akan masuk ke halaman presensi QR code, yang dimana di sini itu kita menggunakan Chillerland QR code, library Chillerland QR code untuk menampilkan QR code tersebut. Dengan vendor autoload kita menggunakan Composer, dan di sini seperti biasa juga include koneksi untuk menyambungkan dengan database-nya. Dan kode ini generate random string, yang dimana nanti di bawah QR code-nya itu kan ada kode, dan dimana itu kodenya menggunakan random string yang ada di bagian koneksi. Jadi dia akan bisa menggunakan karakter dari sini. Lalu ada variable out new QR code, yang dimana setiap 5 detik itu kan QR-nya beserta kodenya akan berganti. Nanti dia akan kesimpan di variable out, dan di sini ada ID sesi, dia akan mengambil dari ID sesi dan mengupdate ID sesi tersebut. Dan ini ada image, ini adalah gambar QR yang akan ditampilkan. Dan ini untuk menampilkan kodenya, dimana menggunakan text center akan kodenya itu ada di tengah. Dan sekarang saya akan masuk ke halaman peserta.php. Bagian atasnya ada include koneksi untuk menyambungkan dengan database, dan ada ID kelas, dan include vendor ini mengambil dari Composer. Dan di sini kita menggunakan library PHP spreadsheet untuk membaca Excel yang akan kita masukkan, sehingga nanti dia akan masuk ke database, dan dari database tersebut akan
outputnya akan keluar di website yang kita bikin sekarang, dimana nanti pas masukkan filenya, di dalam file itu kan ada nama beserta NIS, dan itu nanti akan masuk ke variabel peserta dan akan terbaca sebagai array, dan dia akan masuk ke peserta yang dimana ke tabel peserta yang dimana itu dijoinkan dengan siswa, sehingga dia juga masuk ke tabel siswa dengan generate ID kelas, dan dia akan terbaca menggunakan array peserta. Dan di sini juga ada include header untuk menampilkan navbar di atas, dan di bagian sini adalah untuk menampilkan nomor, NIS dan nama. NIS dan nama itu didapat dari tabel terdapat dari file Excel yang kita upload, yang dimana isinya itu adalah nama beserta NIS. Dan di sini untuk nomor itu dia menggunakan key +1, jadi dia akan ke +1 terus untuk menampilkan nomor di setiap nama. Dan ini untuk nama, dan ini NIS mengambil dari variabel NIS dan variabel nama siswa. Dan di bagian bawah sini adalah untuk mengimport file Excel yang ingin kita masukkan. Dan ini adalah bagian terpenting, if is-set, yang dimana Excel yang kita masukkan itu akan dibaca oleh library PHP spreadsheet tadi, dan dia akan dibaca menjadi array. Dan sini ada juga perulangan for each. Begitupun di sini dia akan mengecek nama siswa tersebut sudah ada apa belum di database. Jika sudah ada, maka dia akan ke skip. Tapi jika nama siswa itu belum ada di database, maka dia akan membuat nama siswa itu masuk di dalam database tersebut. Dan ini ada echo untuk menampilkan data siswa terimport, dan nanti akan masuk ke location peserta PHP ke halaman ini juga. Dan di bagian bawah adalah footer PHP. Dan sekarang saya akan menjelaskan bagian database-nya. Jadi di database yang saya sebutkan tadi itu adalah ada peserta dan juga siswa. Ini sedikit nge-lag seperti ini. Jadi dimana file Excel yang kita masukkan tadi itu akan masuk ke database, dan dia bakal langsung jadi seperti ini. Begitupun dengan tabel siswa. Saya akan menghapus isi dari database ini, dan saya akan mempraktekkan memasukkan file Excel-nya untuk melihat secara langsung. Saya akan kosongkan terlebih dahulu data siswa dan juga data peserta. Ini sudah kosong data yang ada di tabel siswa dan juga peserta. Sekarang kita akan memasukkan file Excel ke website tersebut. Jadi websitenya harus login terlebih dahulu.
menggunakan nick dan juga password. Dan itu ada di bagian resensi. Sebelum untuk menampilkan QR itu kita harus memilih terlebih dahulu kelas dan juga sesi beserta materi yang ingin kita tampilkan. Ini QR-nya, kita akan hitung 5 detik, maka QR ini akan berubah. Tuh. Ini untuk menampilkan QR-nya. Dan untuk memasukkan nama peserta dan juga siswa itu di bagian sini. Maaf tadi saya sedikit keliru. Bagian sini. Sini ada import peserta. Kita akan pilih file Excel-nya. Dan file yang bisa dibaca oleh PHP Spreadsheet itu adalah XLXX SX maksudnya. Dan kirim. Nanti akan ada notif data siswa terimpor dan seperti ini tampilannya. Sekarang kita akan lihat di database-nya di bagian peserta. Ini. Dan juga di tabel siswa, maka dia juga akan otomatis menambahkan nama dan juga NIS yang ada di Excel tadi. Dan di video ke-20 itu ada menambahkan password dan juga foto siswa di bagian codingan PHP-nya. Sekarang saya akan masuk ke bagian tersebut. Itu ada di folder Amikom, Android Amikom. Android Amikom. Jadi di video 20 yang ditambahkan itu adalah siswa login, yaitu nanti di situ ada password untuk siswa di bagian sini. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Terima kasih.